إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أيها السعادة. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, ayahanda bunda yang selalu senantiasa berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini kita tentu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada kesempatan yang mulia, yang sejuk, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan waktu, masih diberikan ruang untuk bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sholat sunnahnya saja khairum minad dunya wa ma fiha. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya, sholat sunnah fajar saja, sholat sunnahnya, bukan sholat fajarnya, bukan sholat subuhnya, sholat sunnahnya, qobliyahnya saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya kita nanti akan menyadari betul bahwa insya Allah, bukan insya Allah, kalau insya Allah itu apa? Untuk sesuatu kejadian yang belum pasti. Ini pasti ya, jangan nggak pede gitu loh. Karena kita menjadi orang Muslim itu, karena sering saya bersyukur, alhamdulillah. Kan kadang-kadang saya pembukaan muqaddimah itu begitu, ya on the spot gitu Pak. Kadang-kadang bapak-bapak kadang-kadang yang nggak biasa aja udah dihafal aja masih keletoten gitu kan. Kalau muqaddimah, kadang-kadang kalau udah biasa itu on the spot. Alhamdulillahi bil Islam, alhamdulillahi bil iman, begitu. Segala puji hanya untuk Engkau ya Allah yang telah menjadikan aku seorang Muslim. Itu yang terucap, alhamdulillahi bil Islam, alhamdulillahi bil iman. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan hamba menjadi orang-orang mukmin mukminah, bukan orang kafir. Pernah enggak Pak berpikir begitu Pak? Bu, pernah enggak? Alhamdulillah Engkau enggak jadikan, bisa enggak? Karena saya pernah ditanya sama anak saya itu. Makanya kadang-kadang on the spot, alhamdulillahi bil iman, bil Islam, alhamdulillahi apa? Bisa beramal baik hari ini, bil ihsan, alhamdulillahi bil Quran, bisa baca Quran, alhamdulillahi bil Quran. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan hamba menjadi umat Rasul, menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, bisa melakukan hal baik hari ini, bisa baca Quran. Sekiranya Engkau tidak kami beri kesempatan membaca Quran, kayak apa kita tersesatnya? Begitu Pak, cara bersyukur. Makanya kan kemarin kita babnya kan, panduannya kan bahasa saya aja Pak ini Pak, happy ending di usia dewasa. Ya kan? Menjadi orang-orang yang berbahagia ketika sudah berusia dewasa. Lalu sampai ketika umur 40 tahun benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Bagaimana caranya? Ikutin, ada 5 atau 6 panduan kemarin itu. Masih ingat kan Bapak-bapak ya? Masih ingat kan? Ya, yang surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ya kan, selalu mengingat ibunya, orang tuanya, karena mengandung, karena apa? Melahirkan, merawat, disape sampai 2 tahun setengah, ya, 2 tahun setengah atau bisa lebih sedikit kalau mau menyempurnakan.
tapi jangan terlanjur, Bu. Jangan terlanjur sampai 17 tahun, bahaya itu. Ya kan, 2 tahun setengah saja. Dan seterusnya, terus lalu kemudian minta menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur itu simple, mudah, seperti yang saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Kan begitu kan? Bisa sholat, makanya sholat itu, makanya saya bilang kebangetan banget, orang kok nggak mau sholat itu loh, kebangetan banget. Kebangetan, karena Allah tidak butuh. Sholat kita ini bukan support, untuk mensupport keagungan Allah gitu, bukan. Apalagi semacam dukungan, wah ini kayak orang demo gitu. Kalau banyak pendukungnya kan, wah kuat luar biasa. Enggak butuh. Sholat kita itu bukan berarti kita mensupport atau mendukung Allah supaya dia layak memang yang disembah, bukan. Pagi hari ini contohnya, mungkin yang waktu I'tidal kita baca, gimana Pak bacanya? Rabbana walakal hamdu. Iya, paling Bapak yang pas-pasan begitu, yang penting sunnah gitu. Rabbana walakal ham. Tidak perlu ikut imam sami Allahu liman hamidah. Kita nggak perlu ikut baca sami Allahu liman hamidah. Perlu langsung doa, kecuali Bapak jadi imam. Kecuali Bapak jadi imam, Bapak harus baca sami Allahu liman hamidah, karena itu bagian daripada takbir intikal namanya. Takbir komando, makanya jangan menyamai apalagi dulu imam gitu loh. Ini ya, makanya kalau kita sholat dengan baik, insya Allah mudah-mudahan rasa syukur kita ini yang saya bilang tadi itu, coba i'tidal Rabbana wakal hamdu hamdan, gimana Pak? Katsiran thayyiban mubarakan fihi, masih kurang itu, ditambah apa lagi? Ayo, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Bapak biasanya baca mil'ul apa mil'as? Oh, udah dijawab aja, sama benernya aja kok. Kalau salah nggak jual sawah juga kok, nggak jual mobil, nggak jual rumah. Apa? Mil'us apa mil'as? Ya, mayoritas mil'us samawati wa mil'ul ardi, karena secara syakul kalam, ilmu gramatika bahasa Arab sama benernya. Tapi tidak ada, saya kasih tahu. Tidak ada riwayat Rasulullah membaca mil'us, tapi nggak salah, tenang aja Bapak. Nggak nyalahin, kalau saya nggak salah, bilang nggak salah. Jangan kalau tidak tahu bilang salah atau bid'ah, naudzubillah min dzalik. Banyak Pak, hari gini luar biasa. Makanya ini saya masih melanjut, tapi persub sekarang begitu. Makanya saya ngaji tafsir itu dulu. 2 kalimat itu bisa ber-SKS, Pak. 2 kalimat. Misalnya di surah Al-Ahqaf itu, hamalatu ummu wa wassaynal insana. Baru wa wassaynal insana. Itu bisa 3 minggu itu dibahas Pak Kiai itu. Wassaynal insana, belum biwalidayhi, belum. Bagaimana caranya Allah berwasiat kepada hambanya yang dicintainya? Kenapa? Itu dibahas. Kenapa kok keinginan Allah itu baik semua, tetapi ternyata kok ada orang loh, itu bagian keinginan Allah juga, ada yang buruk. Begitu, kalau ingin baik semua kan baik semua Allah pasti. Nanti ada yang bandel, kenapa ada orang yang baik, kenapa ada orang yang bandel. Makanya kalau orang kok sampai tidak sholat itu kebangetan, itu kebutuhan kita, bukan menyokong keagungan kemuliaan Allah. Ya. Makanya itu, coba Bapak, makanya kalau ingin sholat itu, sholat kita ini termasuk kalau dibanding sahabat sudah paling cepat. Kenapa saya pede seperti itu? Kenapa Pak? Sholatnya dulu, Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang paling fasih di waktu itu. Mu'ad namanya, Mu'ad, tidak tanggung-tanggung, suaranya yang bagus, yang paling fasih. Ya, makanya dia jadi imam gitu. Bukan Abu Bakar, ya bicara fasihnya. Jadi imam, yang ditunjuk jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Kalau baca itu secara letterlek hadis memang begitu, saya tahu. Aqra'uhum gimana Pak hadisnya? Aqra'uhum li kitabillah, yang syaratnya
Kan disebut hadisnya begitu. Yang pertama aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Kalau baca hadis letterlek seperti itu, anak sekarang kan banyak yang paling bagus bacaannya daripada kita semuanya nih. Tapi dia belum balik atau sudah balik tapi bandel. Berhak enggak jadi imam? Nih fungsinya ngaji nih Pak. Fungsinya ngaji. Maksudnya tidak yang paling bagus bacaannya yang bagus, enggak juga gitu sebenarnya. Ada yang lebih bagus. Apa yang lebih al-faqih, yang lebih tahu ilmu dalam sholat. Bagaimana nanti kalau kekurangan rokaatnya, bagaimana kalau kelebihan rokaatnya, harus tahu tuh. Dan bisa menuntun makmum supaya kalau salah seperti apa, harus tahu. Bukan sekedar bagus bacaannya. Makanya para alim ulama, ya, para alim ulama aqra'uhum li kitabillah, di situ adalah yang paling faqih, yang paling ngerti hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama, ya, lebih-lebih dalam sholat misalnya. Dan baru kedua bagus bacaannya, baru kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Termasuk nasab itu penting juga. Itu nasab itu juga termasuk yang sebelum nasab, misalnya orangnya waro, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam menghukumi sesuatu di sekitarnya, tidak sembarangan. Makanya kadang-kadang ya gitu, bersyukur menjadi orang alim, orang ngerti, tapi dalam satu sisi mumet Pak. Berarti bapak, saya yakin ibu, bapak ibu sekalian kadang-kadang sekali-sekali merasakan, nggak pernah merasakan bagaimana pusingnya, ruwetnya menjadi orang yang tahu. Ya, ruwetnya jadi orang yang tahu, begitu Pak. Makanya kan akhir-akhir ini kan gitu Pak. Makanya dalam sholat itu coba, yang saya katakan i'tidal misalnya, kita bahas i'tidal dulu ini, ya, biar nanti sholatnya nggak tergesa-gesa. Pasti bahasa mereka 6. Kalau terlalu menghayati rupa rokaat Pak. Makanya ada orang-orang yang alim itu kadang-kadang, maaf nih saya kasih tahu, menghindari jadi imam itu. Ya, menghindari jadi imam itu alasannya. Karena dia meresapi betul ketika sholat. Efeknya ketika meresapi betul ketika sholat, efeknya apa? Lupa jumlah rakaat. Kadang-kadang begitu. Coba, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Engkau memang Tuhan yang layak dipuji. Ya, Rabbana walakal hamd. Nah, ketika i'tidal, Bapak bacanya apa tadi Bapak? Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masih kurang. Mil'us samawati kata Bapak. Kalau saya baca mil'as samawati, kalau di hadis mil'as, tapi Bapak nggak salah gitu loh. Ini saya kasih tahu, makanya saya bilang, ini teman sesama level Pak. Kadang-kadang saya nggak mau komen itu karena gitu. Saya kan ditegur, ditanya sama anak saya, kenapa Abi nggak komen di Facebook itu? Akhir-akhir ini kan ada yang namanya si gemblong itu, saya bilang, gemblong. Komentarnya ngalor ngidur nggak jelas, dan dia itu tidak belajar agama. Ya, fa'ala yaf'alu atau yaf'ulu fa'lan, dibaca fi'lan, nggak ada ilmunya itu. Bilang fa'ala yaf'ulu fi'lan itu mikir Pak, karena memang nggak belajar, nggak refleks gitu kan. Dan saya bilang sama anak saya, saya bilang, kalau Abi komen itu sama aja mensejajarkan Abi dengan dia, melevelkan Abi dengan dia. Sedangkan saya yakin, bukan sombong nih, jujur, dia nggak level sama Abi. Saya bilang gitu. Apalagi sama ulama-ulama yang lain. Begitu Pak. Kan kayak bener aja itu hari ini, dan itu pengikutnya banyak itu. Luar biasa itu. Begitu Pak. Dan nggak komen, saya bilang begitu. Nggak usah dikomenin. Ya ini, agama ini milik Allah, Allah yang jaga. Dengan cara Allah. Walaupun orang semukorobin nggak ada yang jamaah, jangankan nggak ada yang sholat 5 waktu. Ya, izzahnya Allah, kemuliaannya Allah tetap dia sebagai itu
Tuhan, tidak mengurangi. Makanya saya bilang, amar ma'ruf kita, sholat kita, kebajikan kita itu bukan sebagai bentuk support, ya, bukan sebagai bentuk dukungan kepada Allah dia sebagai Tuhan, tidak sama sekali. Itu kebutuhan kita, maha baiknya Allah. Makanya mil'us samawati artinya apa? Bapak tahu itu? Saya tak minum dulu Bapak biar mikir. Gimana Pak Yusron? Bukan. Ayo bukan, apalagi? Enggak apa-apa. Aduh, ada yang tahu enggak? Saya yakin ada yang tahu. Alhamdulillah. Rabbana walakal hamd. Terus ada yang langsung mil'us samawati, ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya merasa baca itu sudah paling cepat. Wong kalau saya baca itu pakai tajwid walaupun hadis Pak, kalau bahasa Arab Pak. Saya pakai tajwid Pak. At-tahiyatul, ya-nya yang panjang. Bukan ya hanya yang panjang, at-tahiyatul, salah. Dan itu disetorkan Pak kalau belajar di pesantren Pak. Ditalakikan sama kiai. At-tahiyatul, salah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Panjang pendeknya kayak gitu. Walaupun yang panjang pendek enggak salah, tenang. Karena enggak Quran. Begitu Pak. Yang bisa ditajwidkan, yang wajib ditajwidkan adalah Al-Qur'an. Dan baca Al-Qur'an itu namanya fardhu ain. Urusan pribadi-pribadi. Makanya kalau saya makmum, misalnya imamnya salah bacaannya, salah dalam tanda kutip, lah bacanya kalau 1-2 ditegur. Kalau banyak gimana? Enggak jadi sholat Pak. Jadinya apa? Debat jadinya. Orang misalnya baca apa? Iyaka misalnya. Dibaca imamnya misalnya iyaka, terus makmumnya iyaka. Makmumnya bilang, imamnya bilang lagi iyaka, gitu lagi. Debat itu namanya. Enggak sholat lagi. Misalnya ini. Debat jadinya, bukan sholat. Padahal sholat itu tadi untuk manja-manja sama Allah supaya Rabbana walakal hamd. Ya Allah, terima kasih. Engkau memang Tuhan yang keren, misalnya. Ya terserah intuisinya masing-masing. Engkau adalah Tuhan yang keren, ya Allah. Makanya Sayyidina Ali itu termasuk menjadi sahabat utama. Menjadi sahabat utama itu wiridannya itu diantaranya, ya Allah, Engkau memang Tuhan yang paling keren. Bukan yang paling, Tuhan yang keren. Sekiranya aku gak punya Tuhan seperti Engkau, jadi apa aku? Jadi wali Pak. Jadi kekasihnya Allah begitu. Bapak boleh Rabbana walakal hamd. Tadi ya efeknya begitu paling. Tadi rakaat kedua apa ketiga ya? Karena semua ada i'tidal, semua rakaat kan begitu. Rabbana walakal hamd. Ya Allah Tuhan, Engkau memang yang layak disembah. Ini caranya doa Pak tadi itu Pak. Makanya saya mohon maaf ini. Boleh ditiru, boleh enggak? Ya, kalau tidak memenuhi syarat jangan ditiru. Kalau saya itu kalau doa itu kayak selengean Pak. Ya Allah seperti kemarin saya masih punya hajat. Udah gitu singkat. Ya kan? Makanya kalau saya doa enggak tahlilan itu enggak semua saya baca. Yang kebutuhan saja. Kalau saya doa bisa 3 jam doanya saja Pak. Dari Quran semua misalnya. Begitu kan? Pasti bapak-bapak juga paling senang yang singkat ya. Ya kan? Ya, pasti paling banyak anggotanya itu yang tahlil singkat itu kan. Doanya apa namanya? Doanya yang paling cepat itu pasti. Tapi sholat kita ini sudah terukur Pak. Udah paling cepat dibandingkan para sahabat. Begitu ya, biar paham nih. Nanti kalau ada ustadz kayak, oh sahabat itu sholatnya cepat. Iya cepatnya sahabat. Nah, kan bilang kita itu kalau ada orang alim, kalau ada orang yang terhormat, ada orang yang berilmu, yang duduk berdiri, paham? Kalau nggak tahu hadisnya, nggak tahu dalilnya, atau yang ekstrim, tidak sesuai dengan kelompoknya, lalu dengan serta-merta
jangan dituduh bid'ah. Itu bahaya. Dan yang menuduh itu tidak tahu, dituduh tidak tahu sebenarnya. Mohon maaf, walaupun dia levelnya ustadz. Karena di hadis sahih itu jelas. Nih saya kasih tahu di antaranya. Wah, bid'ah, tidak boleh berdiri, nggak boleh nyambut ustadz. Dan ustadznya nggak mau. Nah dia memang tidak tahu hadisnya apa. Maaf, saya tetap kalau suudzon kan nggak boleh ya Pak ya. Saya husnudzon. Mungkin dia tahu tapi disembunyikan. Walau boleh jadi dia benar-benar tidak tahu. Tapi saya bilang dalam hati, bisa jadi dia tahu karena tidak sesuai kelompoknya. Begitu Pak. Kenapa? Saya ini pelaku Pak. Mohon maaf nih, saya ini pelaku Pak. Makanya saya ngomong begitu. Ya pede saya. Kalau saya yakini pasti pede. Saya ini pelaku Pak. Belajar di pesantren oke, bertahun-tahun. Ya, sampai sekarang masih belajar Pak. Ya, belajar Quran, baca Quran aja masih belajar saya Pak. Masih belajar Pak saya Pak. Ya, saya masih ngaji yang qiraatul asyrah, qiraatul sab'ah itu. Ngaji Pak. Masih ngaji saya. Ya. Makanya baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Imam Nafi' tidak baca begitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya masih belajar yang kayak gitu-gitu Pak. Dan itu malaikat Jibril ajalkan kepada Rasulullah. Imam Malik Pak, Imam Malik itu baca Qurannya begitu karena dia berguru kepada Imam Nafi'. Ya, qiraat Nafi' itu beliau mempunyai, Imam Nafi' itu mempunyai dua santri yang sangat masyhur, yang sangat terkemuka, namanya Imam Qalun dan Imam Waros, itu yang meriwayatkan. Dan itu sampai saya, sampai kita semua begitu. Itu saya kadang-kadang gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim, karena saya terinfluence oleh ilmu qiraat itu, kadang-kadang tuh hampir kepleset saya bilang Maliki. Malik itu kan Bapak biasanya panjang ya, makanya kan panjang kan, Maliki kan gitu. Itu satu-satunya qiraat, satu-satunya riwayat yang baca panjang itu Imam Asim aja Pak itu Pak, yang lain pendek semua itu Pak. Mau Imam Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, ya kan, semuanya dari qiraat 7 itu, 7 riwayat itu semuanya pendek Pak, kecuali Imam Asim. Makanya kadang-kadang refleks ya, mau Maliki Yaumiddin, mau begitu Maliki, wah ingat di Muqarrabin jadi Maliki Yaumiddin. Contohnya begitu sekilas. Nah kembali kepada doa Rabbi auzi'ni an ashkura, masalah syukur, masalah syukur nih Pak. Jadi saya mau bilang tadi mil as-samawati ini doanya, mil as-samawati wa mil al-ardi, apa artinya itu? Atau mil'us, Bapak bacanya mil'us. Makanya saya bilang sama temen ini yang biasanya nuduh-nuduh bid'ah kepada kelompok yang lain, saya Pak dalam bermanhaj tidak membela ini, tidak membela ini. Oh selama dia lakukan, oh menurut imam ini. Kalau saya begitu Pak, oh dia menurut imam itu, oh dia melakukan itu, oh sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, atau Allahu Akbar. Kalau saya kan biasa hidup sering di luar negeri Pak, oh dia berarti Imam Malik, oh berarti dia Abu Hanifah, gitu. Enggak serta-merta ketika saya tidak tahu bilang bid'ah. Bahaya Pak. Contoh nih kan sebagian ustadz ya lewat di sosial media saya itu katanya kalau Rasulullah datang itu kan sahabat berdiri, bener, dan Rasulullah melarangnya, betul nggak? Bapak pernah dengar nggak ada ustadz yang bilang begitu? Bener? Iya memang bener itu, Rasulullah bilang begitu. Begitu akhlaknya, mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sholli alaihi. Tapi ingat ada hadis itu kan, tapi ingat ini ada hadis yang harus saya ceritakan juga ini. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang di rumah, entah beliau duduk, entah beliau rebahan dalam keadaan tidak naum atau tidur, ada Fatimah datang nih. Fatimah siapa Pak? Putrinya. Yang namanya putrinya, anaknya itu kudrohnya, sunnahnya, sunatullahnya, pastikan orang yang paling
sayang, orang yang paling dicinta, betul, orang yang paling dihormati, betul Pak, betul Pak, Bu. Ini bapak-bapak yang saya tanya, biasanya kalau anak perempuan anak ayahnya, katanya gitu kan, kalau laki-laki anak mamanya, kan begitu kan. Nah, ada istilah itu walaupun tidak semua betul, tapi mayoritas betul itu, gitu loh. Kan begitu kan. Rasulullah kalau menyambut, beliau sedang rebahan, beliau sedang duduk, menyambut Fatimah datang, tahu Fatimah yang datang, itu serta-merta apa Pak, bergegas, langsung duduk kalau dia sedang tidur, sedang rebahan. Ketika beliau sedang duduk, maka dia langsung berdiri Pak. Berdiri, ini saya ceritakan hadisnya ini, hadisnya agak panjang soalnya. Dan ketika sudah berdiri, beliau menyambut tangannya Fatimah, musafahah Pak. Apa musafahah? Apa musafahah itu? Salaman. Salaman. Dan ketika disalaman, itu Fatimah mencium tangan Rasulullah. Begitu sebaliknya, Rasulullah mencium, ada yang mengatakan Rasulullah mencium dulu tangannya malah Pak. Tangannya Fatimah loh, anaknya, putrinya Pak. Bapak terakhir kapan mencium tangan anaknya? Saya di depan santri-santri saya Pak, di depan santri-santri saya Pak. Anak saya kalau musafah dengan saya, ya, ini masalah akhlak Pak, bukan masalah perbudakan sekali lagi ini. Ini menyesatkan Pak. Kalau makanya di sosial media itu, kalau ada si gemblong muncul itu, jangan diikuti, udah begitu. Terus kalau jangan diikuti, yang diikuti harus yang bagaimana? Ada yang nanya begitu, nggak saya jawab. Saya jawab di majelis taklim, ngaji. Saya bilang begitu. Ngaji kayak gini nih, pentingnya ngaji. Ya kan, pentingnya ngaji Pak. Kalau nggak ngaji nggak tahu Pak. Nah, ini pentingnya ngaji, makanya Rasulullah bilang, ya, yang nama di majelis taklim kayak gini nih lebih utama daripada majelis zikir apapun. Padahal zikir itu kayak apa utamanya? Zikir itu utamanya kayak apa? Makanya berbekas itu kan di surah Yunus itu, nanti di surga orang-orang yang suka zikir, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di surah Al-Kahfi, Bapak kalau rajin baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, apa? Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Masya Allah. Ya, al-baqiyatus sholihat itu ya hasil zikir. Ya kan begitu kan? Makanya tapi ya jangan terus habis sholat zikir semua, enggak. Rasulullah itu dulu begitu Pak, ada yang satu shaf yang ikut masih zikir sama Rasulullah, ada dua shaf, sebagian pergi. Makanya kalau ada habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, harus dengar Pak, minimal kupingnya loh Pak. Ya, pengalaman saya jadi makmum, makanya saya senang kalau sholat di belakang itu kadang-kadang gitu Pak. Yang saya pikirkan umat Pak, yang saya pikirkan umat, sholatnya biar benar. Ketika Bapak bilang walaupun sholat jamaah, assalamualaikum, minimal dengar kupingnya Pak, jangan senyap-senyap woy. Nggak boleh mode senyap itu. Di dalam sholat itu ada mode senyap, ada mode dering. Gitu. Loh iya Pak, ya jangan berdering kayak HP, bukan. Maksud saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal hamsahnya ada itu. Ya tapi jangan sampai mengganggu lah kanan kiri. Ada saya itu sering jadi makmum, kanan kiri saya itu senyap saja ini, waduh gak ngaji nih, ya Allah ampuni hamba. Yang saya minta diampuni, jangan-jangan saya belum pernah ngajari gitu loh. Nah, kalau ada muqarrabin yang jamaah ini tolong sampaikan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, begitu harus bersuara itu, walaupun minimal yang dengar kanan kupingnya assalamualaikum. Ketika salam itu loh, sebagaimana Allahu Akbar. Kadang-kadang saya jadi imam kaget. Muqarrabin, nggak tahu itu suaranya siapa itu. Kalau tahu saya tegur orangnya, saya nggak tahu. Ketika saya baca sudah ayat, dia terlambat mungkin ya. Baca takbiratul ihramnya karena denger ini harus bersuara, tapi kekerencengan Allahu Akbar, tak kira ini ingetin saya Pak gitu. Oh nanti Pak Parman tanya itu, pasti terganggu itu. Kirain bacaannya dia salah gitu loh, padahal nggak salah. Ya begitu, saking kencengnya itu dari belakang Allahu Akbar. Gitu, Pak. Ada yang kayak gitu masih, yang minimal dengar kedua kupingnya. Cukup begitu Pak.
Allahu Akbar, termasuk tahiyat. Itu kalau saya jadi makmum itu hampir mayoritas itu. Saya kan suka di belakang, kalau Jumatan mesti di belakang saya, Pak. Ya, di belakang saya, Pak. Senyap semua sholatnya. Nggak pernah belajar ya, nggak pernah ngaji. Ya, ini saya singkat-singkat. Nah, ini doa. Ya kan, makanya kalau tadi di awal kan saya bilang, ini biasanya saya, kalau Bapak boleh ikuti jangan, tapi kalau nggak punya ilmunya jangan ikuti, gitu ya. Apa? Kalau saya minta sama Allah itu kayak orang main-main, ya nggak khusyuk bapak-bapak lah. Insya Allah bapak-bapak kalau doa kan khusyuk, doanya di pojokan lagi kan, khusyuk lama apa aja yang diminta, saya juga bingung kan, nggak tahu lama ini khusyuk mintanya itu, sampai orang lewat juga nggak tahu. Allah itu gimana ya? Saking baiknya Allah, makanya maha baik. Jadi gini Pak, saya umpamakan begini, makanya saya kalau nggak punya ilmunya atau nggak punya keyakinannya jangan diikuti. Ya udah lanjutin aja. Makanya saya yakin orang itu syarat doa diterima oleh Allah itu syaratnya adalah soleh dia. Makanya hati-hati Pak sama orang soleh. Gitu kan? Hati-hati sama orang soleh. Zolim, berbuat zolim sama orang soleh. Berbuat zolim sama orang yang maaf tidak soleh aja tidak boleh. Apalagi zolimnya sama orang soleh. Makanya ada istilah itu, luhumul ulama masmumatun. Ada makalah itu, ada quote itu, tidak hadis itu Pak. Tapi itu quote. Apa? Darah dagingnya ulama itu masmumatun. Apa masmumatun? Racun. Dagingnya ulama, darah dagingnya ulama orang alim itu racun. Ya, terjemahkan sendiri itu, Bapak pasti tahu maksudnya. Yang berkaitan dengan akhir-akhir ini yang menjadikan sosial media itu menjadi alladzina yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dakwahnya Allah, dan dikemas dia seakan orang tahu. Orang ngaji nggak pernah, ya, dengan disimbolkan intensnya ngaji ilmu agama itu di pesantren. Wong yang mantan gubernur saja kalau fokus sehingga dia menjadi ulama, sebelum jadi ulama itu ya pesantren dulu Pak, mondok dulu istilahnya gitu. Iya, kalau saya cerita Ibrahim bin Adam yang salah satu gubernur yang soleh, gubernur soleh loh Pak ini Pak, tergolong soleh, apalagi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang memimpin negara ini sekarang beserta pejabat-pejabatnya hingga sampai kelurahan, mohon maaf gitu. Karena korupsinya itu mulai dari presiden sampai kelurahan hari ini gitu. Itu tuh luar biasa Pak, luar biasa. Ibrahim bin Adam ini salah satu mantan gubernur di Kazakhstan. Mana Kazakhstan? Iya, wilayah dulu pecahan Uni Soviet Pak Yusron ya. Iya. Itu mentobati sikapnya dia ketika menjadi penguasa, menjadi gubernur. Itu maaf, jalan kaki ke Madinah dan mengemis selama 3 tahun di Madinah. Gubernur, saking solehnya itu dia, hingga dia seorang menjadi ulama, dan itu mondok di Madinah untuk belajar agama walaupun sudah sepuh. Nah, sekarang disuruh mondok seminggu aja udah 3 hari deh, udah nggak usah seminggu. Ayo, saya kan bapak-bapak yang sudah lansia sebelum meninggal, ayo kalau bisa hafal surah Al-Kahfi, mondoknya 3 hari aja udah cari-cari sama keluarganya. Papa di mana? Ini di mana? Betul nggak Pak? 3 hari, enggak ada seminggu. Iya kan? Biar hafal sebelum meninggal, biar hafal surat Al-Mulk, biar jadi nanti pembelanya di kuburan, di alam barzah. Biar ada temannya yang jelas. Makanya saya bilang bersyukur itu simpel, yaitu ya Allah, alhamdulillah. Rasulullah itu senang Pak. Ya, jangan bilang kalau orang bercerita nikmat itu riya, jangan serta-merta begitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya kayak gini, Rasulullah itu senang mendengar umatnya, sahabat-sahabatnya
ketika mendapatkan nikmat karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diceritakan sama temannya itu senang mendengar begitu itu. Paham nggih? Paham nggih? Rasulullah itu senang, misalnya alhamdulillah anak saya mau nikah yang ini. Rasulullah dengar begitu. Misalnya bapak ngobrol sama saya gitu, bercerita alhamdulillah anak saya Ustadz ini mau nikah. Rasulullah dengar itu senang kayak gitu. Alhamdulillah anak saya keterima di TNI, Polri, dokter, kuliah di UI, bla bla bla. Rasulullah itu dengar begitu tuh senang. Ya, ini akhlak Rasulullah yang mesti harus kita tiru. Tapi ini berbeda ketika yang mendengar orang yang syirik, betul loh. Gimana katanya, Pak? Waduh, riak itu. Gitu ya? Wah, ini ya. Gitu. Kebanyakan suudzon. Naudzubillah min dzalik gitu. Itu Rasulullah itu seneng lah. Rasulullah seneng kok bapak gak seneng. Gimana coba? Syahadat lagi itu. Begitu kan? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya menjadi orang yang soleh. Ya. Makanya kalau saya doa, ya insya Allah kita didoakan oleh orang seluruh mukmin di dunia setiap saat, setiap detik, setiap menit, Pak. Betul. Lu setiap menit loh, Pak. Jaraknya Bapak jangan hitung dari asar maghrib atau zuhur subuh. Jangan dihitung jaraknya begitu, berapa jam itu enggak. Karena di belahan sana, ya, ini waktu mana, Pak? Kalau yang di bawah kita, Brazil itu kan posisinya di bawah kita, kan? Amerika Selatan nih. Posisinya di bawah kita loh, Pak. Jam berapa di sana? Ayo. Dan mereka ketika tahiyat membaca doa apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hanya traveling, Pak. Seakan-akan ya Allah, termasuk ingat loh, Bapak kan saya pernah ini, Pak, di kampung Badui yang jarang dikunjungin oleh orang lain di Saudi. Ya kalau umroh, kalau ada waktu biasanya saya ajak, Pak. Makanya saya kalau umroh sama saya ajak yang kesono-sono biar tahu gitu. Ya iuran 20 real di luar travel biasanya. Ayo kita ke kampung Badui biar tahu masakan tradisionalnya orang Badui. Saya ajak itu, Pak. Merasakan bagaimana kurma, makanan kesukaan Rasulullah, ya kan? Kurma yang kemudian difermentasi, kemudian bahasa Belandanya diempel-empel. Apa Pak Ustadz Parman? Diempel-empel terus diremas-remas, terus masih difermentasi itu. Dimakan, wah enak sekali. Wah, Bapak Ibu belum pernah merasakan ya. Yang kunafa aja paling yang di makanan di Al Jazeera itu, kunafanya nggak sama dengan yang di sana. Bukan yang wayuqimus sholata wa yutuz zakah, bukan itu ya. Kunafa itu bukan itu. Kunafa nama makanan manis, Pak. Itu semacam dessert ya. Kalau orang sini bilang dessertnya enak sekali itu, Pak. Dari tepung apa namanya? Dari tepung susu. Ya. Kembali ke masalah doa. Di situ, Pak. Kalaupun kita nggak berdoa, nggak meminta sama Allah, didoakan orang seluruh dunia setiap detik, setiap saat. Wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang sujud, yang rukuk, yang tahiyat, baca doa itu semua itu, Pak. Mau yang bukan orang muqarrabin saja, tapi yang di Korea, yang di Thailand, yang di Jepang, yang di Brazil, ya kan, di Los Angeles, ya, yang di LA, Lamongan asli, di sana semuanya memuji Allah dan mendoakan orang-orang yang soleh. Wa alaina, ya Allah, iya dalam hati bisa bilang secara otomatis bilang begini, ya Allah, iya ya, yang menyembah Engkau, lagi tahiyat ini mikirnya ini, yang menyembah Engkau ini bukan kami saja, termasuk orang yang di Korea, yang tempatnya orang-orang kafir, tapi tetap nyembah Engkau, mereka semuanya. Wa alaina wa ala ibadillahis sholihin, semuanya. Makanya mohon maaf kalau ada doa, saya ulang lagi, sekali lagi saya ulang, itu enggak pernah
bahasa Jepang, bahasa Jermannya meretenteng, tahu meretenteng Pak? Pak Pak Fauzi, Pak siapa ini? Pak Winarto, Pak Win. Apa meretenteng gitu Pak? Apa ya meretenteng itu ya? Iya, sungguh-sungguh banget gitu. Saking bangetnya jadi meretenteng gitu. Terlalu sungguh-sungguh gitu. Ya tadi begini Pak, saya bilang lebih baik mana Bapak kita sebagai proposisi ibu sebagai anak nih. Lebih baik mana kedua orang tua kita, sesayang-sayangnya orang tua. Lebih baik mana? Ya kira-kira aja jawab. Ya. Lebih baik mana kedua orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Saya nanya, saya ulang pertanyaannya. Lebih baik mana sesayang-sayangnya? Bicara sayang dan cinta kasih. Ya, cinta mana, sayang mana kedua orang tua kita dengan sayangnya Allah kepada kita? Alasannya apa Pak? Ayo sebelah kiri, sayap kiri dulu. Alasannya apa kok? Jawab lebih sayang Allah coba. Apa yang berada di pikiran Bapak-bapak? Ya itu karena berarti Bapak takut, Bapak karena makhluk diakolik, jangan begitu. Ayo yang mana? Ini bicara ilmiah soalnya. Apa kira-kira yang terbersit Pak? Banyak kadang-kadang orang tua ya membiayai kita itu minta imbal balik. Bener apa bener? Bener apa bener Pak? Kita membiayai anak itu loh, biaya yang kita keluarkan berharap anak kita nanti supaya kalau sudah dewasa bekerja di tempat yang bagus, gajinya bagus supaya dia ngasih ke kita. Betul apa betul begitu? Sebagian. Ataupun maaf ini, makanya itu salah, jangan begitu. Itu amal Bapak yang begitu tuh bisa zoom itu. Bisa zoom itu Pak. Karena penuh pamrih. Iya. Karena merawat anak ya. Iya bukan terserah anak, bukan begitu maksud saya. Artinya apa? Berbuat baik kepada anak, mencukupi segala kebutuhannya itu kewajiban orang tua. Bersyukurlah Anda menjadi orang tua. Begitu loh maksud saya. Ya, dan sebaik-baik harta adalah harta yang dibelanjakan untuk kebaikan, termasuk menuntut ilmu. Tidak terkhusus anak Bapak saja sebenarnya, anaknya orang lain pun boleh. Paham? Makanya bisa zong itu. Begitu loh. Bersyukurlah Bapak jadi orang tua, bersyukurlah punya anak. Boleh anak kandung, boleh anak angkat, boleh anak asuh. Rasulullah nggak bicara ibnun, tapi waladun, anak. Waladun, kalau ibnun jelas anak kandung, bintun anak perempuan kandung. Tapi Rasulullah waladun solihun yad'ulah, bukan ibnun solihun yad'ulah. Paham ya? Nah, sampai situ tuh. Karena memang Allah Maha Baik. Kenapa saya bilang baik? Allah pernah nggak minta tagihan Pak Yusron? Nggak usah setiap pagi seminggu sekali. Nggak usah seminggu sekali, sebulan sekali minta tagihan. Buminya yang ditempati buminya siapa? Oksigennya siapa? Yang dikencingi, yang diberaki, apa aja lah. Pernah nggak Allah minta tagihan ke Bapak? Ya sederhana aja mikir begitu. Memang nggak ada, mana ada orang tua kayak gitu. Makanya Allah Maha Baik. Ya kan? Nih lagi. Apa lagi? Bejibun contoh-contoh yang begini misalnya. Mikir begitu Pak. Allah pernah nggak? Ya. Ada asuransi kesehatan, Bapak diberi sehat, Bapak diberi sehat 40 tahun baru sakit, nggak usah setahun, sebulan aja itu kayaknya nikmat itu hilang semua. Betul apa betul? Karena nggak pernah bersyukur. Dan syukur itu simple. Makanya Bapak bilang tadi masalah doa kan yang kita bahas. Ashkuro nikmatakallati, biar dia bersyukur. Ya, makanya saya bilang, makanya kalau doa itu, makanya saya doa nggak pernah sungguh-sungguh itu Pak, maksudnya ya jangan diikutin ya Allah ya itu kalau sempat itu. Kadang-kadang nggak sempat doa juga saya, kecuali dalam sholat lain lah.
Saya itu jarang doa, kecuali doain orang tua. Doa untuk diri sendiri, ya Allah, saya mudah-mudahan kau jadikan orang sukses, duitnya banyak. Enggak pernah saya, Pak. Apalagi duitnya banyak, enggak pernah. Malu sama Allah gitu kan. Ya, makanya saya bilang begini, kenapa saya bilang Allah saya meyakini karena Allah lebih baik, ya. Allah itu lebih baik daripada kedua orang tua kita. Sepuncak-puncaknya sayangnya orang tua itu, tetap Allah masih lebih baik. Makanya saya bilang pede banget kalau minta. Nih, inget-inget sekarang. Kalau sekarang kan banyak orang tuanya nggak ada. Ingat waktu kecil. Bapak Ibu kalau mau minta makan atau minta sesuatu, everything kepada kedua orang tua, pernah serius nggak, Pak? Saya nanya nih, biar kembali mengingat ke masa kecil. Kalau minta sama orang tua memang serius, pakai proposal segala macam gitu, Pak. Saya tanya coba. Ya kalau nggak diturutin nangis. Tapi kalau orang tua, makanya kalau mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Saya nggak pernah menolak permintaan anak saya, kecuali yang mungkar nggak ada. Dan alhamdulillah permintaan anak-anak saya tidak ada yang mungkar masalahnya. Masih baik gitu loh Pak. Dan nggak pernah saya tolak. Alhamdulillah. Minta apa saja, nggak pernah saya tolak. Terkait saya belum mampu, katakanlah, ntar ya nak, kalau Abi sudah begini-begini, sudah mampu nanti tak kasih. Tapi nggak pernah bahasan saya nolak, jangan. Nggak pernah, alhamdulillah. Kenapa Pak? Jangan sampai dia tergambar di waktu masih kecil, ya, sampai besar, mendapat penolakan dari diri kita sebagai orang tua, tatkala di tempat lain, dengan Pak D-nya, Pak L-nya, misalnya, dan Pak L-nya, Pak D-nya itu tidak lebih soleh dari ayahnya yang soleh nolak, Pak D-nya yang maaf tidak pernah sholat, nggak pernah ngaji, malah ngasih. Yang diikutin ayahnya apa Pak D-nya kira-kira? Yang ngasih Pak. Dan yang ditiru orang tuanya. Enggak, kalau orang tuanya, orangnya tuanya soleh misalnya, nggak ditiru. Yang niru yang ngasih, begitu. Seperti itu. Nah ini ngaji ini sebenarnya kan nanti ngaji harian, setiap hari aja yang kita pikir Pak. Dan ini yang perlu kita kembangkan di dalam beribadah. Ya, nih masalah doa. Ketika anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kalimat itu, kalimat yang paling sakral. Makanya Bapak jangan nggak pede nggak masuk surga. Marah, Rasulullah marah. Saya pun juga termasuk marah. Jangan nggak pede masuk surga. Karena dunia ini orang yang kafir 80 tahun masuk la ilaha illallah, gimana Pak? Dosa-dosanya diampuni semua coba. Sakralnya kayak apa itu? Bapak kan nggak pernah merasakan kesakralan la ilaha illallah. Ayo coba. La ilaha illallah sakralnya. Orang 80 tahun kafir. Surga dibangun untuk orang-orang, membalas orang-orang yang kenikmatan mensimbolkan rahmat Allah yang paling tinggi, surga itu. Untuk orang-orang siapa? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Surga yang diceritakan begitu dahsyatnya. Nih benda HP kita ini, HP kita jatuhkan nih dari atas ke bawah, neraka itu Pak. Nunggu ini sampai bawah nih, sampai bawah neraka ini. Berapa tahun Pak? Berapa tahun Pak? 70 tahun. Ini HP kita ini, kita jatuhkan sampai ke neraka 70 tahun Pak. Bapak mikir gimana naiknya coba? Coba Bapak mikir, naiknya gimana coba? Nggak ada tangga di sono, nggak ada lift. Boro-boro lift. Ya kalau di sini kan nggak ada tangga, simple. Pinjem masjid ada di tangga gitu, betulin genteng naik. Gitu. Di sana nggak usah mikir, 70 tahun. Itu dibangun untuk orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah. Bapak kalau tahlilan la ilaha illallah yang agak serius sedikit itu, tapi nggak usah banyak-banyak, nanti akhirnya nggak serius. Udah, yang ganjil-ganjil aja 11 kali kayak, jangankan 11 kali, 3 kali aja cukup. La ilaha illallah, diresapi betul. Jangan kalau pulang dapat berkat aja terus rame teriak-teriak aja gitu, jangan. Diresapi betul kalimat sakral ini. Dunia dibangun
untuk kalimat la ilaha illallah. Rasulullah diciptakan, dunia diciptakan seisinya ini yang mil'us samawati wa mil'ul ardi, tapi kan tetap terbatas nih dunia dan seisinya. Terus apa? Wa mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya pokoknya yang seluas yang kau kehendaki ya Allah. Loh sampai begitu, udah nggak ada batas. Mil'us samawati wal arkan, mil'us samawati wa mil'ul ardi kan terbatas nih, dunia langit terbatas. Tapi kalau wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang sesuai engkau kehendaki. Makanya kalau sholat itu diresapin, Masya Allah, enak betul Pak rasanya. Rasanya bener, berasa bermanja-manja betul kita kepada Allah. Dan tatkala kita masih bisa sholat, itu nikmatnya Allah, ijabahnya Allah pasti masih diizinkan ke kita. Doa apa saja kita diijabah. Begitu Pak. Makanya kalau bapak-bapak kan gimana? Yang bapak anggap sakral kan, wah anak-anak cucu kalau ketemu musafaha cium tangan, terus apalagi Pak, akhlaknya baik begini-begini, dan itu baik. Bukan begitu Pak. Melafadzkan kalimat la ilaha illallah itu Bapak harus bersyukur, dan itu saya rayakan Pak, kayak gitu Pak. Anak saya mulai pertama bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya rayakan Pak, saking senengnya saya. Anak saya pertama kali bisa baca Quran, bisa belajar itu ikra apa qiraati itu, saya rayakan itu Pak. Saya rayakan betul itu. Makanya saya bilang akhlaknya Rasulullah tuh kayak gitu. Jangan bilang Rasulullah siapa? Fatimah, orang yang tersayang, orang yang terhormat. Terhormat enggak Pak? Kualat Bapak enggak bilang terhormat. Fatimah, orang yang tersayang, tercinta, terhormat. Saya tuh kalau salaman sama istri saya Pak, tangannya tetap saya cium. Bukan nyium keningnya saja, tangannya juga saya cium. Bapak terakhir nyium tangannya istri kapan? Enggak yakin modelnya gini, wajahnya tergambar soalnya. Iya, gambarnya udah kelihatan gitu. Kapan terakhir nyium tangan istrinya? Di keluarga kami itu setiap Jumat mengadakan semacam kegiatan Pak. Harus saling minta maaf setiap hari Jumat. Minimal kayak terjaga di situ. Di luar itu nggak terhitung nyium tangan istrinya, gitu loh Pak. Iya kan? Ayo Bapak bikin acara apa sih sama istri itu? Jangan jalan dibawa ke sono, hanya pergi ke sana dibawa ke sana, pergi ke sono dibawa ke sono, ke sini dan seterusnya. Jangan sekedar itu. Itu membangun kasih sayang. Ya, seperti itu Pak. Makanya saya bilang yang sebaik-baiknya, seburuk-buruknya pernikahan itu masih baik dibanding maaf ini yang nggak punya istri atau nggak punya suami, jomblo. Seburuk-buruknya rumah tangga kayak apa Pak? Kayak apa coba? Neraka kata Sayyidina Ali kan? Ya neraka, mempunyai istri yang jahat itu seperti hidup di neraka. Wa qina adzaban nar. Doanya orang yang istrinya jahat itu wa qina adzaban nar. Bapak-bapak doanya sering wa qina adzaban nar. Sayyidina Ali itu mentakwil wa qina adzaban nar bukan di neraka yang jahanam, neraka jahim, bukan itu. Adalah orang yang dalam kehidupannya kurang baik di dalam keluarganya, itu dalam neraka jahanam. Kayak apa itu buruknya? Tapi masih baik dibanding yang jomblo, ngalor ngidul, ya kan? Ngetan, ngulon, belanja pakai belanja tomat 2 biji aja dibawa kemana-mana gitu kan? Kasihan juga gitu kalau saya melihat, ya Allah, kasihan. Terima kasih. Baik, itu diantara topik kita yang bersyukur. Ilham bersyukur itu gampang tadi, seperti yang saya bilang. Menimbulkan ilham supaya menjadi orang bersyukur itu caranya kayak tadi itu Pak. Ya sederhana enggak Pak? Cuman enggak kepikir oleh bapak-bapak. Ya ini hikmahnya ngaji. Demikian sambil menunggu ini kan waktu syuruk, menunggu isyraq, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, oh ya ada yang tanya. Ini Pak Ustadz yang Allahu dan Hamidah kan itu komando dari imam kata Pak Ustadz yang terus kalau imamnya ngikutin boleh enggak? Terus artinya itu benar atau enggak? Allah yang maha mendengar sama Allah dan Hamidah. Terus yang Rabbana wa alhamdulillah kita yang terbaik. Terus cuma pendek doang saya baca Pak Ustadz. Gimana Pak tadi yang terakhir? Sama Allah dan Hamidah. Enggak, doanya tadi yang terakhir apa? Rabbana
Ah ya wes itu. Terus itu artinya itu apa? Kalau pendek itu boleh kalau Ustaz badannya cuma nggak kayak mau Ustaz agak panjang. Iya, panjangan ya. Ya bapak-bapak kan ya gitulah. Terus artinya saya belum paham tadi Pak Ustaz, soalnya pernah dengar artinya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Apa itu? Oh, bukan. Artinya bukan begitu. Allah yang maha keren, yang maha hebat gitu artinya. Ya terserah bapak, itu bahasa bapak. Maksud saya itu mencontohkan. Ya. Ya terserah bapak. Hah? Allah maha keren apa sepanjangannya lagi seperti itu? Rabbana walakal ham. Itu ya Pak, redaksinya Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Engkau memang Tuhan yang layak untuk dipuji. Gitu loh. Gak ada yang layak dipuji kecuali Engkau, gitu loh. Kalau terjemahan itu sudah nggak ini kan, bahasa Arab itu kan luas. Boleh Rabbana walakal ham. Paling standar gitu Pak. Ya, saya nggak mau standar seperti Bapak. Gitu. Makanya ya, insya Allah surganya beda dengan saya nanti gitu. Ya doanya. Ya ini guyon. Jadi tapi insya Allah nih. Tapi yang saya bilang adalah sekali lagi Rabbana walakal hamd. Itu maksudnya bisa diikuti gimana? Memang harus diikuti Pak. Cuman nunggu liman hamidah. Makanya saya bilang, ya, yang di sop depan ini jangan sok-sokan masuk ke depan, walaupun itu bagus, tapi minimal jadi contoh yang di depan itu. Bukan sekedar mengingatkan imam salah. Ya kalau ada imam yang kelebihan rakaat seperti saya tempoh hari, Bapak tetap ingetin biar tahu saya bahwa itu kelebihan rakaat, akhirnya supaya efek nanti ada sujud sahwi, walaupun saya masih sudah berdiri misalnya. Karena dalam konsensusnya kalau imam sudah berdiri dalam fikihnya, berdiri sempurna, itu tidak boleh duduk lagi. Maka tempo hari almarhum Ustadznya almarhum sudah Bapak kenal semua, biasa khutbah di sini, bilang nggak boleh jadi imam ngotot gitu. Orangnya juga ngotot ngomongnya begitu. Saya santai aja. Kalau diingetin harus duduk lagi. Antum kuliah di mana? Saya di UIN, malu-maluin aja saya bilang begitu. Antum ngaji, nggak usah yang kelas tinggi Fathul Mu'in. Ya, di takrib aja ada itu, santri saya ajarin gitu. Kalau sudah berdiri sempurna, saya bilang, nah gitu Pak, di Ustadz aja kayak gitu. Saya bilang, enggak, satu, oh enggak boleh, itu untuk hak ketika Bapak sholat sendiri atau sholat jamaah, tapi ketika tidak jahar sholatnya, boleh itu. Tetapi kalau imam yang jahar itu sami Allahu liman hamidah, ya itu Bapak cukup Rabbana walakal, walaupun sholat sir, saya ulang ya. Tapi kalau ada yang ngikutin nggak boleh, nggak boleh ngikutin sama Allah tidak mampu gitu. Bilang begitu gitu maksudnya atau gimana? Bapak bilang begitu sami Allahu liman hamidah. Kalau Bapak jadi makmum, konsensusnya, aturannya tidak boleh. Cukup Bapak berdoa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, kan gitu ya, wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jelas nggih? Jelas ya, nggak boleh ngikuti makmumnya ya yang bacaan itu ya gitu. Alhamdulillah itu Allah Maha mendengar artinya. Sami Allahu liman hamidah, betul. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, begitu. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha memuji, yang memang layak untuk dipuji loh, gitu. Ya layak mengakui gitu sebagai Tuhan untuk dipuji. Terus apa lagi tadi? Artinya tadi kan udah diterangkan di awal ya. Ya nggak perlu nanti di luar saja. Ya cukup ya pertanyaannya. Cukup, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berdosa itu loh alhamdulillah. Karena berdosa yang bagaimana? Alhamdulillah, yang selalu memuji Allah. Berdosa yang kemudian dia istighfar. Makanya penting Pak, pernah berdosa juga penting, tapi jangan sengaja. Nggak usah sengaja aja udah berdosa kita, udah tenang itu.
wah besok saya tak zina, habis itu tobat. Jangan begitu. Jangan salah paham nih. Maksudnya tanpa kita sengaja pun banyak dosa. Dan ketika Allah mencintai orang-orang yang pendosa yang bertobat kepadanya. Ingat, soalnya nanti kalau nggak berlaku, kalau Bapak kan ada cerita ya sebelum kita tutup. Ada orang yang berdosa, jadi dia itu orang selama hidupnya merasa nggak pernah berdosa. Nggak pernah berdosa, orang taat benar. Malah Allah benci sama dia. Terus kalau kamu nggak berdosa, ampunan ini untuk siapa? Ya Allah. Mungkin ya, yang ngaji-ngaji kayak gini juga penting harus Bapak dengar ini. Dan akhirnya, alhamdulillah, ternyata dia juga berdosa sebenarnya gitu loh. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam taklim yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan ilmu agama di penghujung, di akhir atau di awal umur kita hingga akhir hayat kita, dihadiahi Allah Subhanahu Wa Taala, dikaruniai hidup yang nanti husnul khotimah. Tentu di dalam kehidupan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya bilang samara, bukan samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, samara. Dikaruniai anak-anak, cucu yang selalu menjadi pelita hati, menjadi hiburan menyejukkan buat kita sekalian, dijadikan keturunan-keturunan yang saleh-salihah, ahlul Quran, ahlul ilm, ya, yang menjadi dai-dai, penyeru-penyeru di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang-orang yang istiqomah, dijadikan rezekinya yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang berkah. Saya nggak minta panjang, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita sekalian mohon sama Allah, jikalau hari ini dan hari-hari berikutnya dicatat oleh Allah, ditakdirkan ada takdir buruk kepada kita, mudah-mudahan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi takdir-takdir yang baik. Ala hadina likulli amin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum wa uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.